Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku, berkat Tuhanlah yang membawa kita untuk bisa menjejak di tahun yang baru ini. Haleluya. Saudara, pepatah dunia mengatakan begini, waktu itu adalah uang. Waktu adalah uang. Jangan disia-siakan. Nah, saudara, sebab itu banyak orang kemudian selalu dengan kesempatan waktu itu mereka mempergunakannya untuk mencari uang. Nah, saudaraku, ada seorang muda, dia pengangguran, ya. Nah, pada satu saat dia ditawari kerja oleh seorang pengusaha. Tetapi dia jawabnya, Pak, saya masih belum butuh pekerjaan. Nah, saudaraku, selang beberapa waktu lamanya ada kebutuhan yang dia rasakan, maka dia mulai mencari pekerjaan. Dia datang kepada pengusaha yang pernah menawarinya tadi dan melamar pekerjaan. Apa yang terjadi? Jawab pengusaha itu, maaf, karyawan sudah penuh. Nah, saudara, dia menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan kesempatan yang pada saat itu sedang ditawarkan kepadanya. Nah, inilah satu tindakan yang salah, satu tindakan yang tanpa berpikir panjang. Haleluya. Nah, dengan pengalaman seperti itu, makanya pada kesempatan pertemuan ini saya mengambil satu tema, yaitu pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada, saudaraku. Nah, saudaraku, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya itu memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan? Ya, waktu yang Tuhan berikan kepada kita itu jangan disia-siakan. Nah, kita baca dulu ayatnya, saudara, untuk mengawali renungan pada kesempatan hari ini. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai yang ke-17. Dikatakan di sana, karena itu, oleh sebab itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Saudara, orang bebal ini apa ya? Kalau dalam bahasa Jawanya itu ndablek. Ya, ndablek. Ya, itu artinya sudah nggak bisa diolah lagi, sudah maunya begitu ya begitu, ya. Nah, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi orang yang arif. Arif itu bukan hanya pintar tapi bijaksana, saudaraku, ya. Artinya bisa memperhitungkan segala sesuatunya. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Allah mengatakan demikian. Sebab itu, janganlah kamu menjadi bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, perlu kita pahami, perlu kita mengerti, ya, perlu kita sadari bahwa waktu kita itu, ya, hidup kita itu dibatasi oleh waktu. Dibatasi oleh waktu. Waktu kemarin dan waktu yang akan datang. Waktu kemarin yang sudah kita lewati dan waktu yang akan datang yang belum kita bisa tahu apa yang terjadi. Nah, kita hidup di waktu sekarang, saudaraku, ya. Sebab itu waktu yang kemarin, yang membatasi itu waktu yang kemarin, waktu yang sudah dilewati dengan segala suka dukanya, sudah nggak usah dipikirin lagi.
Kalau dulu kita berhasil, ya sudah. Itu adalah keberhasilan di masa lalu. Kalau kita gagal pada waktu itu, jangan dipikirin lagi, saudara. Ya, udah biarkan karena sudah berlalu. Nah, batasan yang kedua, waktu yang akan datang. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Besok saja kita nggak ngerti apa yang akan terjadi. Apakah kita masih bisa bertemu? Ya, ataukah saya masih bisa berbicara? Itu kita nggak tahu. Tapi paling tidak, waktu yang akan datang itu yang kita tahu dari Alkitab, bahwa dunia ini akan dilenyapkan. Dunia ini akan diakhiri. Ya, haleluya. Nah, sebab itu saudaraku, karena kita tahu bahwa yang kemarin sudah kita lewati saja, yang akan datang kita nggak ngerti, tetapi sekarang ini waktu yang diberikan oleh Tuhan, mari jangan disia-siakan. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya, pergunakan. Ya, artinya kerjakan dengan sebaik-baiknya, pergunakan waktu yang Tuhan beri, entah berapa lama kita berada, entah sampai besok, entah untuk beberapa jam lagi, tapi pergunakanlah waktu yang ada. Nah, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada sekarang yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu kesempatan? Tadi ayat mengatakan, jangan kamu bertindak bodoh, jangan jadi orang bebal, yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, hargailah kesempatan yang ada. Hargailah waktu yang ada. Dan yang ketiga, mengertilah kehendak Tuhan. 3 hal ini, saudara, untuk kita bisa menyikapi waktu yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu kesempatan. Sekali lagi, yang kemarin sudah berlalu. Ya, nggak usah dikenang lagi, tambah bingung. Yang akan datang, kita juga nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti, saudara. Yang tahu hanya Tuhan. Tetapi waktu sekarang, Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, 3 hal tadi. Yang pertama kita perhatikan, jangan kita bertindak bodoh. Ya, tidak bertindak bodoh. Haleluya. Nah, saudara yang kekasih, bodoh yang dimaksudkan di sini itu bukan bodoh dari pandangan dunia, dari kacamata dunia ini. Sehingga orang yang bodoh itu dikatakan karena buta huruf, gak bisa baca, gak bisa nulis, atau yang punya pendidikan tapi kurang memadai, kemudian dianggap bodoh. Bukan itu, saudaraku. Bukan. Itu pandangan duniawi, itu kacamata duniawi. Tetapi kita yang dimaksudkan bodoh itu adalah dalam pandangan Tuhan. Ukuran dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Haleluya. Orang bodoh, sekali lagi, jangan bertindak bodoh. Apa artinya bodoh ya dalam pandangan kebenaran firman Allah itu? Ya, saudaraku, itu adalah orang yang tidak menghargai firman Allah. Wow. Ngerti firman tapi tidak menghargai. Itu orang bodoh. Ya. Dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan di sana, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Jadi orang bodoh ya di dalam pandangan mata Tuhan adalah orang yang tidak menghargai firman Allah, saudaraku ya. Haleluya. Nah, bahkan Tuhan Yesus pernah berkata di dalam satu perumpamaan dari Matius pasal 7 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, tidak praktek firman itu, ya sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, jadi orang bodoh itu mendirikan rumah di atas pasir. Ya,
Itu Tuhan lukiskan semacam itu, ya. Nah, saudaraku, kalau kita melangkah bodoh, kita tahu di dalam Alkitab akibat kebodohan itu adalah fatal. Ya, sekali lagi, bodoh yang dimaksudkan di sini ngerti firman Allah, dengar firman Allah, tetapi tidak praktek, tidak melakukan firman, itu bodoh. Ya, dalam 1 Samuel pasal 13 itu ada satu peristiwa untuk menjadi contoh bagi kita. Pada saat Saul menjadi raja, dia berhadapan dengan orang Filistin. Dan di dalam Alkitab dikatakan orang Filistin itu datang dengan kudanya beribu-ribu, dengan laskarnya beribu-ribu, bahkan seluruhnya itu seperti pasir. Di laut banyaknya mereka menghadapi Saul. Tetapi ketika Saul dan rakyatnya melihat hal yang terjadi semacam itu, rakyatnya banyak yang kabur, saudara. Ya, tetapi Saul masih tetap di situ di dalam kondisi yang takut dengan beberapa orang. Nah, ketika orang Filistin itu semakin mendekat, maka dia semakin takut dan akhirnya dia berkata begini, coba persiapkan korban bakaran. Aku akan persembahkan korban kepada Tuhan sebab aku nunggu Samuel nggak datang-datang. Ya, karena pada waktu itu Samuel pernah berkata, tunggu saya selama 7 hari. Ya. Tetapi apa yang terjadi setelah ditunggu sampai 7 hari, ya mungkin kurang berapa menit, mungkin kurang berapa saat saja kan. 1 hari itu dari matahari terbit sampai matahari tenggelam. Nah, ditunggu-tunggu sampai hari yang ke-7 si Samuel nggak datang, maka dengan lancangnya itu si Saul mengambil korban dan mempersembahkan kepada Tuhan. Begitu dia selesai mempersembahkannya, datanglah Samuel tepat 7 hari. Dia datang hanya waktunya saja, mungkin sudah hampir berakhir itu 7 hari, tapi masih 7 hari. Saudaraku, wah, maka disambutlah Samuel dengan begitu luar biasa oleh Saul. Tetapi Samuel berkata, apa yang kamu kerjakan? Saya melakukan ini karena rakyat panik, Samuel, karena kami ketakutan. Tetapi ayat 13 mengatakan dalam 1 Samuel pasal 13, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan. Kamu ngerti firman Allah, kamu tahu firman Allah, tapi kamu tidak mengikuti, nggak nuruti firman Allah. Ya, firman Allah yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tapi kemudian Samuel berkata akan dialihkan oleh orang yang berkenan di hatinya. Saudara, kerugian orang bodoh, orang yang nggak nurut firman Allah, ya fatal akibatnya. Jadi sekali lagi, bodoh itu bukan berarti di dalam pandangan duniawi karena kita nggak baca, nggak bisa nulis, pendidikan kita kurang. Sebab itu jangan kecil hati, saudara ya. Apalagi ibu-ibu janda ini yang nggak pernah dulunya sekolah, jangan kecil hati. Kalaupun saudara saat ini ya mengejar pendidikan tapi nggak nyampe juga, jangan kecil hati, saudara. Sekali lagi, kebodohan yang di dalam pandangan Tuhan itu satu saja, yaitu tidak nurut firman Allah, walaupun dengar firman Allah, walaupun ngerti firman Allah, tapi nggak nurut. Saudaraku, nah itulah sebabnya ya Saul kemudian, ya seperti Tuhan Yesus katakan, bahwa seperti orang yang membangun rumahnya di atas pasir, gagal total. Dengan bodoh, saudaraku, mari kita bertindak arif. Ya, arif itu bijaksana. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan karena orang tua saya waktu dia melahirkan saya, kemudian dia
memberikan nama kepada saya Arifan. Ya, tentu dengan satu tujuan, saya bisa menjadi orang yang arif dan bijaksana. Ya, benar saudaraku. Waktu itu saya belum menjadi orang Kristen. Ketika saya sudah menjadi orang Kristen, kemudian dibaptis, saya bilang sama gembala saya, tante, ya, waktu itu yang membuat akte adalah Tante Caleb bin Ibrahim, ya. Tante, nanti saya minta ditambah nama ya di depan. Siapa kira-kira? Sebentar tante, saya mikir dulu. Yohanes Arifan. Rasanya kok enak ya. Daniel Arifan. Wah, kurang pas. Kemudian Jakob. Ya tante kasih nama Jakob Arifan. Waduh, sejak itu nama saya jadi Jakob Arifan, saudaraku ya. Dan puji Tuhan, saya maju di dalam Tuhan ya, sehingga KTP saya pun berubah menjadi Jakob. Tapi begitu saya maju di dalam Tuhan dan kemudian saya buka-buka kamus, ternyata Yakob itu artinya penipu, pendusta, pendesak. Jadi sama dengan perbuatannya yang menipu Esau kan. Waduh, bagaimana nih ya? Sudah terlanjur, KTP sudah berubah menjadi Yakob Arifan. Kemudian saya merenung, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Yakob si penipu sudah menjadi arif, bijaksana. Amin. Saudaraku, nah orang arif itu adalah bisa mempertimbangkan langkah-langkahnya, apa yang diperbuat. Ya saudaraku, nah dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-59, di situ dikatakan, aku memikirkan jalan-jalan hidupku dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan. Orang bijak, nah saudara, dia akan melangkah cocok persis seperti apa firman yang sudah pernah didengar. Tetapi orang bodoh seperti Saul itu walaupun dengar firman Allah tapi tidak melakukannya. Sebab itu Tuhan katakan seperti orang membangun rumah di atas pasir. Maka datanglah ujian. Ujian dari atas itu hujan. Ujian dari bawah itu banjir. Ujian dari samping itu angin. Dan Alkitab katakan roboh. Tapi orang yang mendengar firman Allah walaupun ujian datang tetap berdiri tegak. Haleluya. Saat-saat sekarang ini kita semua mengalami ujian, saudaraku. Ya, dari segala jurusan ujian datang, mungkin juga ya sama seperti hujan ya menguji atap, dari bawah menguji pondasi itulah banjir, dan dari samping menguji dindingnya yaitu angin. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas batu, walaupun gelombang datang, pencobaan datang, tetap berdiri karena firman itu yang meneguhkan. Haleluya. Hari-hari ini kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Anggap saja dari atas, dari bawah, dari samping. Tetapi kalau kita bertahan dengan firman Allah, Tuhan yang meneguhkan kita semua. Amin. Haleluya. Nah saudaraku, sekali lagi orang arif itu, saudaraku, mempertimbangkan langkah-langkahnya. Dalam Mazmur pasal 85 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, aku mau mendengar apa yang difirmankan Allah. Aku mau mendengarkan firman Allah, bukan dongeng-dongeng. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan. Saudara, hanya firman Allah yang bisa mengembalikan kita dari kebodohan.
Sebab itu belum terlambat. Kita hidup sekarang ini, gunakan kesempatan supaya tidak bertindak bodoh. Hargai itu firman Allah supaya kita diteguhkan di dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekarang ini. Hargai firman Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi saudaraku perhatikan, menghargai firman Allah itu artinya kita tetap berada di dalam lingkungan, di dalam dekapan daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui firman-Nya. Ya, kita ada di dalam Dia. Itu sebabnya dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 9, di situ dikatakan setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tidak tinggal dalam ajaran Kristus, ya, akan tetapi yang melangkah keluar dari situ, dia tidak memiliki Allah. Tetapi barang siapa yang tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Oh, luar biasa. Saudaraku, kalau kita menjadi miliknya Allah, itu diawali ketika kita tidak bertindak bodoh, tetapi kita menghargai firman-Nya. Sebab itu kesempatan yang masih ada ini, jangan membiasakan diri untuk tidak melakukan firman Allah. Mendengar, tampung lebih banyak, nggak ada gunanya kalau kita tidak melakukannya. Ya, sebab itu mari kita jangan bertindak bodoh. Ya, kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi waktu yang ada ini? Hargailah waktu yang ada. Sekali lagi tadi ada saya katakan dari awal, waktu adalah uang, kata orang duniawi. Sudah mereka sangat menghargai dan berusaha untuk menggunakan waktu itu. Entah mereka dengan bekerja keras atau bagaimana. Demikian pula dengan kita. Kita tahu waktu itu ada diberi kesempatan kepada kita oleh Tuhan. Gunakan, hargai waktu yang ada. Ya, kenapa saudaraku dikatakan? Karena hari ini semakin jahat. Dalam Efesus pasal 5 ayat 16 di situ dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Manfaatkanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Wow. Hari-hari ini adalah jahat, saudaraku ya. Wow. Yang dimaksudkan jahat itu gimana sih? Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jahat itu artinya kesulitan melanda kita, persoalan melanda manusia. Hari-hari terakhir terjadi dalam masa-masa yang sukar. Nah, saudaraku, bentuk kejahatan apa yang ada kira-kira? Kesulitan apa yang akan terjadi ketika waktu-waktu yang kita sedang jalani? Saudaraku, pernah satu saat murid-muridnya datang kepada Yesus. Dalam Lukas pasal 21 ayat 7 dan 11. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau hal-hal itu akan terjadi? Hebat. Murid pengikut Yesus yang selalu mendengar perkataan Yesus, ketika dia bersama-sama dengan Yesus, pertanyaannya luar biasa. Ya. Bukan seperti kebanyakan orang ketika mereka ketemu Yesus, mereka berdoa, mereka bertanya, Guru, Tuhan, kapan saya diberkati? Kapan saya punya mobil? Kapan saya punya rumah? Aduh. Hal-hal duniawi. Tetapi murid yang hebat luar biasa, dia datang kepada Yesus dan bertanya tentang kebenaran firman Allah. Murid-murid bertanya, kapan hal itu terjadi dan apa tanda-tandanya? Maksudnya apa? Supaya mereka bisa bersiap diri. Mereka
tidak bertindak bodoh, menggunakan kesempatan yang ada, menghargai firman Allah, saudaraku. Haleluya. Nah, saudaraku, bentuk kejahatan apa? Ayat 11 kemudian Tuhan Yesus mengatakan, dan akan terjadi nanti gempa bumi yang dahsyat di berbagai tempat, dan akan ada penyakit-penyakit sampar. Seperti sekarang ini penyakit sudah melanda, silih berganti. Satu belum selesai muncul yang satu, nanti yang satu belum selesai muncul double penyakit sampar sekarang ini. Dan kelaparan, karena orang sudah tidak bisa berjual beli lagi, saudaraku. Ya, mereka akan kelaparan. Pekerja-pekerja banyak yang di PHK, banyak usaha yang tutup nanti. Aduh, terjadilah bela kelaparan dan akan terjadi hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat di langit. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat dan bentuk kejahatan sudah kita nikmati. Ya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku, kejahatan itu mungkin yang sekarang ini berbeda ya. Kalau waktu-waktu yang lalu begal di mana-mana, rampok, ya. Aduh, tetapi sekarang ini mungkin kondisinya sudah berkurang karena begalnya takut corona, rampoknya takut corona. Itu bentuk kejahatan. Tapi kejahatan yang paling dahsyat sekarang ini adalah corona itu sendiri. Bayangkan, kejahatan yang tidak bisa dilihat tapi membunuh, tidak peduli siapapun. Mari kita pergunakan waktu yang ada, saudaraku ya. Mari kita tidak menyalahgunakan kesempatan yang ada. Jangan berpikir, alah Tuhan Yesus belum datang. Tanda-tanda ini akan menyertainya. Nah, tapi kenyataannya Tuhan Yesus belum datang sampai sekarang. Betul. Sejak zaman dulu sudah muncul pengejek. Mana kedatangan Tuhan yang dulu pernah disampaikan sejak zaman nabi-nabi tapi sekarang belum terjadi, saudaraku. 2 Petrus pasal 3 ayat 9, 10 dan 11. Perhatikan di sana. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Oh, Tuhan kalau berkata akan datang kembali, Dia tidak pernah lupa, Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sekalipun ada orang-orang yang menganggapnya itu sebagai suatu kelalaian. Tuhan lupa, Tuhan ketiduran. Hati-hati, ya. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan masih memberi kesempatan, saudara, waktu sekarang, ya, supaya kita yang tidak menghargai firman Allah, ayo kembali bertobat, hargai firman Allah, dengar firman Allah dan lakukan firman Allah, praktek firman Allah. Itulah orang-orang yang pandai, gunakan kesempatan. Ya, jangan disalahgunakan kesempatan ini. Tetapi ayat selanjutnya mengatakan, hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dan dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dengan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, kesempatan masih ada, tapi Alkitab mengatakan Tuhan datang seperti pencuri. Bukan berarti Tuhan pencuri, bukan. Tetapi kedatangannya itu seperti pencuri. Dan kalau pencuri itu datang ke rumah kita, dia tidak mengetuk pintu dan berkata, permisi, permisi Pak, Bu, ada apa? Saya mau mencuri. Itu namanya pencuri bodoh. Tetapi pencuri itu datang tidak memberitahu, tiba-tiba sudah ada di dalam ruangan kita, tidak mengambil gombal. Tahu gombal ya? Kain-kain yang kayaknya kurang berharga dikumpulkan di bak. Bukan itu yang diambil, tetapi dia ternyata bongkar lemari, harta-harta yang berharga itu yang dibawanya kabur.
Saudara, kala Yesus datang pada kali yang kedua, bukan orang Kristen gombal yang diangkat, bukan. Orang Kristen gombal itu ditinggal, tetapi yang diangkat adalah orang-orang Kristen yang berharga di mata Tuhan. Itulah orang-orang yang mendengar kemudian melakukan firman-Nya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kesempatan ini jangan disalahgunakan ya, saudaraku ya. Haleluya. Jadi, saudaraku, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Dunia akan habis, dunia akan hancur, dan Alkitab katakan betapa suci dan saleh. Ya, suci dan saleh. Orang saleh itu artinya orang yang suka beribadah. Itu orang saleh. Ya. Sebab itu Alkitab mengatakan jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama, seperti banyak orang melakukannya. Jangan, saudaraku, ya, jangan meninggalkan perhimpunan bersama waktu ibadah. Mari kita ibadah dengan baik. Belum. Sekarang kan musim pandemi, kan kita tidak boleh tatap muka. Ya, kalau itu alasanmu, kamu bisa ikut secara online. Gunakan HP-mu. Loh, Om, saya nggak berani. Ya, kenapa nggak berani? Karena Om Pendeta pernah bilang kalau waktu firman Allah disampaikan, semua HP harus dimatikan. Nah, sebab itu saya matikan HP saya. Bodoh. Berdalih. Kasihan orang-orang semacam ini. Nanti pada saatnya ketika hari-hari terakhir seperti firman Allah katakan ya, dalam Matius pasal 7 ayat 21 itu kalau tidak salah. Hari-hari terakhir ada orang mengetuk pintu. Tuhan, Tuhan bukakan kami pintu. Bukankah saya sudah bernubuat demi namamu? Bukankah saya sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah saya sudah mengadakan mujizat demi namamu? Tuhan cuma bilang satu saja. Pergilah, aku tidak kenal kamu. Kenapa, saudara? Dia tidak menghargai waktu yang diberikan oleh Tuhan. Alasan. Ya, gunakan kesempatan yang ada. Jangan sia-siakan, saudaraku. Ya, haleluya. Haleluya. Kalau kita sia-siakan, kita ya sendiri yang rugi. Ya, karena besok kita nggak tahu. Sekali lagi, sampai berapa lama lagi kita melangkah di hari ini yang Tuhan beri kesempatan kepada kita. Dan yang ketiga dikatakan, usahakan mengerti kehendak Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi waktu yang ada ini? Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri. Ya, di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan serupa, tetapi berubahlah hatimu oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, walaupun kita tinggal di dunia. Ini banyak kesalahan terjadi, saudara, seperti peribahasa dalam bahasa Indonesia mengatakan, di kandang kambing kami ngembek, di kandang sapi kami mengengak, di kandang ayam kami berkokok. Salah. Kita memang hidup di dunia, lingkungan kita bisa mempengaruhi kita, tetapi Alkitab tetap mengatakan kita harus mempertahankan diri, tidak menjadi serupa dengan dunia. Rubahlah hatimu oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti dan bisa membedakan mana sih kehendak Allah dan mana yang bukan. Saudara, orang yang bijaksana mempertimbangkan waktu, ya,
tidak menjadi serupa dengan dunia. Dunia ini pengaruhnya terlalu banyak bagi kita. Seakan-akan kalau kita tidak mengikuti jejak dunia ini, aduh, kita tidak bisa hidup. Tidak, saudara. Bukan berarti kita harus pergi menyendiri, tidak. Kita tetap bersama-sama berada di lingkungan di mana kita ada, tetapi pengaruh lingkungan itu tidak akan bisa mempengaruhi kita. Saudara, saya tanya dulu, kenapa orang membuat ikan asin harus dikasih garam? Kenapa? Padahal ikan itu kan hidupnya di laut, dan laut itu asin. Tapi kenapa ketika orang membuat ikan asin dikasih garam? Ayo, saudara, karena ketika ikan itu di laut, dia hidup. Walaupun dia hidup di antara air yang asin, karena dia hidup, maka air asin tidak mempengaruhi dirinya. Tetapi ketika dia di daratan, dipotong, dia mati, digarami, maka asin itu bereaksi terhadap dirinya, sehingga menjadi ikan asin. Nah, saudara, kalau iman kita bertumbuh, keyakinan kita hidup di dunia, tetapi dunia tidak akan mempengaruhi diri kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Rubahlah hatimu dengan pembaharuan budimu, dengan satu tujuan supaya kita mengerti apa yang jadi kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Haleluya. Nah, saudaraku, kehendak Allah adalah pembaharuan hidup kita. Ya, kita hidup semakin hari semakin dibaharui. Kita tidak seperti dulu lagi. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah hilang, yang baru itu yang muncul. Ya, kita harus dibaharui. Dalam Efesus pasal yang keempat ayat 20 sampai 24, di situ dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus, ya, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Kristus, yaitu bahwa kamu berhubung kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Haleluya, haleluya. Dan kemudian mengenakan manusia baru yang telah diciptakan oleh Allah, ya, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kekudusan yang sesungguhnya, bukan kekudusan yang pura-pura, ya. Jadi saudara perhatikan, Tuhan ingin ketika kita berada dalam waktu yang Tuhan berikan kesempatan hari ini, mari kita tetap melakukan kehendak Allah, ya, melakukan kehendaknya. Dan setiap orang yang melakukan kehendaknya pasti diperhatikan oleh Allah, pasti didengar oleh Allah, ya. Haleluya. Yohanes 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Jadi saudara, jelas di sini orang yang melakukan kehendaknya itu akan didengar oleh Allah. Kalau kita berdoa, kita didengar oleh Allah. Kita berseru, kita diperhatikan oleh Allah. Luar biasa, saudara. Ya, sebagai gunakan kesempatan yang ada ini dengan kehidupan yang tetap berkenan di hadapan Allah. Mari kita melangkah dengan benar di dalam waktu yang sedang kita jalani sekarang ini. Sekali lagi, kita berada di hari ini, kita nggak tahu besok. Hidup kita dibatasi oleh waktu kemarin semua sudah berlalu, waktu yang akan datang kita tidak tahu, tetapi kita berada di waktu yang sekarang ini.
Ya, haleluya. Kita gunakan melangkah dengan benar ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, kesempatan yang Tuhan berikan, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Haleluya. Mari kita saudara bersama-sama ya, saudara dan saya. Ya, saya dipercaya untuk menyampaikan ini bukan berarti saya sudah jauh lebih baik. Tidak. Tapi saya akan berusaha persis apa yang Tuhan inginkan. Kita gunakan kesempatan yang ada. Kita hidup berkenan, ya, kita hargai kesempatan yang Tuhan berikan. Dan mari kita berubah hidup kita menjadi satu kehidupan yang kelak bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita.
punya pendidikan tapi kurang memadai, kemudian dianggap bodoh. Bukan itu, saudaraku. Bukan. Itu pandangan duniawi, itu pak kacamata duniawi. Tetapi kita yang dimaksudkan bodoh itu adalah dalam pandangan Tuhan. Ukuran dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Haleluya. Orang bodoh, sekali lagi, jangan bertindak bodoh. Apa artinya bodoh ya dalam pandangan kebenaran firman Allah itu? Ya, saudaraku, itu adalah orang yang tidak menghargai firman Allah. Wow. Ngerti firman tapi tidak menghargai. Itu orang bodoh. Ya, dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan di sana,